siap. Siapa yang duduk di samping sopir? Mina dan Yena berdiskusi sebelum masuk mobil. Jiu masih merapikan koper. Kita duduk di mana? Haruskah aku duduk di depan? Atau kamu mau duduk di depan? Haruskah aku yang duduk di belakang? Apa yang harus kita lakukan? Duduklah di mana saja. Aku akan duduk di kursi yang tersisa. Kenapa kamu berpikir keras? Oh, aku akan duduk di depan. Mina duduk di depan, Yena duduk di belakang. Jiu juga masuk ke mobil. Aku berharap Yena akan duduk di kursi penumpang. Dia sering tertawa, dan kamu bisa melihat kepribadiannya baik. Aku lebih tertarik pada penampilan Yena. Jiu, Mina, dan Yena menuju penginapan. Kuharap kita dapat makanan enak. Apa ada sesuatu yang ingin kamu lakukan di sini? Ya, sesuatu yang aktif. Kamu suka olahraga rekreasi? Aku hanya pernah berselancar. Kuharap ada tempat berselancar di Ulsan. Aku menemukan beberapa saat mencarinya. Yena tidak ikut dalam percakapan. Yena, apa kamu suka taman hiburan? Ya, aku suka naik wahana menakutkan. Jika kamu bilang begitu, pasti dia sangat menikmatinya. Aku juga suka mendaki, benarkah? Ya, kamu pernah mendaki saat matahari terbit? Ya, aku mendaki saat matahari terbit. Oh, begitu. Aku pernah ke Gunung Hala. Ya, aku ke Gunung Hala 2 kali. Tangganya sangat panjang di Gunung Hala. Oh, benar. Kamu berfoto di suatu tempat di atas, berpura-pura itu puncaknya. Tepat sekali. Aku mengerti maksudmu. Kamu mau pergi kemana di Pulau Jeju? Antara Seogwipo dan kota Jeju. Biasanya aku pergi ke Seogwipo. Seperti Jungmun? Ya. Yena dan Jiu punya banyak kesamaan. Mereka berdua punya dan suka aktivitas fisik. Saat aku merasa mereka memiliki hubungan, sulit bagiku untuk berpartisipasi dalam percakapan. Sementara suasana aneh berlanjut di antara mereka bertiga. Suasana juga aneh antara Min dan Connor. Kita hanya mendengar mata mereka berputar. Hening. Kamu merasa sulit saat ada kesunyian? Tidak, aku sama sekali tidak merasa canggung. Apakah sulit bagimu? Tidak. Oh, salah satu pria pergi dengan 2 gadis. Mereka tidak akan bosan, kan? Tidak akan sunyi di mobil mereka. Sementara mereka menikmati kesunyian, Taewong dan Yongyun berangkat. Ayo, kamu tidak memakai 2 sabuk pengaman, kan? Selama 1 jam ke depan. Bagaimana kalau aku nyalakan musik? Oh, kita menyalakan musik? Ya, musik kedengarannya bagus. Sama saja. Astaga, temanmu pergi sendirian. Taewong dan Yongyun melewati Sokyeon. Mereka saling menyapa. Astaga, aku merasa mereka menatap
dengan kasihan sambil tersenyum. Hanya gitar yang menemaninya. Sokyeon menuju penginapan dengan taksi. Kamu berpakaian sendirian? Tidak, aku ditinggalkan. Ditinggalkan. Hanya aku yang tidak terpilih. Begitu rupanya. Ya, itu lucu. Di mobil Taewong dan Yongyun. Kamu suka MBTI? Ya? Aku juga suka seorang penggemar. Apa MBTI-mu? Aku yakin kamu introvert. NTP. Di NTP? Ya, aku yakin tipemu ISFP. Benar. Benarkah? Aku memakan semuanya, tapi aku suka sashimi. Kamu suka sashimi. Aku suka berenang. Aku juga suka. Aku pernah melakukan renang artistik. Wah, kamu pandai berpindah jalur. Aku melakukannya dengan lancar. Mereka berdelapan melewati Laut Ulsan. Mereka memasuki hutan hijau. Mereka melihat gedung yang jauh. Penginapan mereka terletak di tengah hutan. Kunhook dan Min tiba terlebih dahulu di penginapan. Parkir di sini dulu. Pasti sulit karena jalannya tidak rata. Terima kasih sudah mengantarku. Tidak. Lihat villa. Pasti mereka membangunnya. Villa Dua Hati. Perasaan jujur mereka antara cinta dan persahabatan. Selamat datang di Villa Dua Hati. Apa yang akan terjadi pada pria dan wanita di sini? Tak lama lagi ruang tamu akan dipenuhi oleh mereka berdelapan. Taman bermain untuk anak muda yang akan menghilangkan panas pada musim panas. Kolam renang adalah tempat untuk percakapan rahasia. Di sebuah kolam renang ada kamar wanita. Ada 2 kamar wanita. Apa mereka akan makin dekat saat berbagi kamar? 1 kamar untuk pria. Atau akankah persahabatan mereka menghadapi cobaan? Para sahabat itu memulai situasi yang rumit dan sulit. Selamat datang di Villa Dua Hati. Kamu tidak boleh mengungkap usia atau pekerjaanmu sebelum perkenalan. Tulis tentang momen paling membahagiakan di siang hari di buku harian ini. Setiap malam, semua orang harus menulis di buku harian. Suasana menjadi hening lagi setelah keduanya berkeliling rumah. Terima kasih telah mengantarku. Jangan lupa ponselmu. Tentu saja, kau menikmatinya? Ya. Bukankah sulit membuka pintunya? Apa? Kamu melakukannya? Astaga, tampaknya sulit membuka pintunya. Aku tampak ceroboh. Tidak apa-apa. Astaga, kau terjatuh. Tunggu sebentar. Mikrofonmu juga lepas. Itu sangat penuh peristiwa. Hal yang melelahkan. Yongyeon. Halo. Oh, Min. Terima kasih.
Aku ingin mengejutkanmu. Mari bertukar slipper. Ini terlalu kecil sepertinya untukmu. Jangan memasukkan kakimu, astaga. Kita kayak ceroboh karena ini baru permulaan. Bukan aku yang ceroboh. Kurasa kamu yang ceroboh. Astaga, bagus sekali di sini. Bagus sekali. Ada banyak hal menyenangkan di sana. Benarkah? Oh, dialah gadis yang menyenangkan yang kau ceritakan tadi. Begitu rupanya. Kamu bilang aku menyenangkan? Ya. Bukankah kamu datang bersama Kunuk? Ya. Mungkin dia sedang pergi ke suatu tempat. Aku ingin mencuci tangan. Oh, aku melihat sabun di sana. Benarkah? Bisakah kita melihat kamarnya? Kamu sudah melihat kamarnya? Oh, tidak di sana. Sabun tangan ada di belakangmu. Ada berapa di sini? Itu untuk cuci piring. Oh, begitu. Ini dia. Halo, hahaha. Aku sangat merasa malu. Aku ingin berhenti merasa malu. Semua terasa asing dan baru untuk Min. Bagaimana kalau kita masuk? Apa ini pintu masuknya? Ya. Halo. Apa ini? Aku lapar. Karena ini daerah terpencil, akankah kita akan melihat laut? Ketujuh anggota sudah sampai, kecuali Sokyeon. Mereka semua sambil saling menyapa. Kunuk banyak berbicara saat bersama kami, tapi saat bersama wanita, dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia tampak hancur. Kurasa Mina masih akan mempertimbangkan oleh Kunuk sebagai tipe idealnya. Tipe ideal wanita yang terlihat angkuh. Itu karena dia terlihat angkuh. Kunuk terus-menerus memperhatikan Mina, ragu-ragu dan berpaling. Dia datang untuk menemuinya dan pergi. Kunuk penasaran dengan Mina yang tampak angkuh. Dia memilih menunggu Sokyeon di depan villa. Sokyeon, kapan Sokyeon datang? Kenapa dia belum datang? Sementara Kunuk mencari Sokyeon, para gadis berkumpul di kamar. Apa riasanku terlihat bagus? Bagaimana? Kamu bersenang-senang? Menurutmu? Bagiku, kami bekerja keras untuk tiba di sini. Apa ada seseorang yang membuatmu penasaran? Seseorang yang membuatku penasaran? Orang yang naik taksi sendirian. Begitu rupanya. Benar. 7 hari tersisa. Pukul 5.34 sore. Perasaan mereka mulai bercampur aduk. Kunuk terlihat menunggu Sokyeon di gerbang. Dia terus gelisah. Dia masih dalam perjalanan. Taewoong berinisiatif untuk menelpon Sokyeon. Kenapa dia belum datang? Halo? Halo? Kami menunggumu. Kenapa kamu masih belum datang? Jangan nangis. Baiklah, sampai jumpa. Interview Sokyeon. Mereka berhati-hati di dekatku seandainya aku merasa sedih. Untungnya aku sama sekali tidak sedih. Tokoh utama selalu datang terakhir. Benar, tokoh utama tiba terakhir. Nanti Sokyeon akan menjadi yang paling populer. Apa dia sudah datang?
Tidak, dia belum tiba. Akhirnya dia tiba, disambut Kunuk dan Jiu yang menanti di depan villa. Pria yang tidak dipilih adalah yang paling santai. Yonghyun bergegas menghampirinya. Mereka saling menyapa. Semua gadis melihat Sokyeon yang baru datang. Dia terlihat tampan. Awalnya dia tampak tegang, tapi saat aku melihatnya lagi, dia tampak baik hati. Kupikir dia terlihat seperti penyanyi idola. Oh, dia tampan. Ketampanannya membuatku menatapnya lagi. Aku tetap di sudut dan melihat siapa yang melihat siapa. Aku merasakan para pria mengamati Sokyeon dari dekat. Ia menggoda dengan kehadirannya. Mulai berkumpul untuk makan malam bersama di meja makan. Sokyeon pun memulai perbincangan sambil menyantap makanan dan minuman setelah lelah menempuh perjalanan. Apa pendapatmu tentang kami saat terakhir melihat kami? Saat pertama kali melihatmu, kupikir kamu berada dalam serotan. Itu karena kamu sangat pucat. Benar, kamu sangat pucat. Kurasa sinar matahari hanya menyinarimu. Benar, kulitmu sangat putih. Apa karena kamu tidak memilihku? Hahaha. Bukan karena itu. Haha. Jika aku berdiri di sampingmu, kamu sangat pucat. Kami tidak bisa melihatmu dengan seksama. Kami hanya bisa melihatmu saat lewat. Lalu berdasarkan apa pilihan kalian? Kami berdasarkan perasaan kami. Kalian tidak bisa melihat wajah kami sepenuhnya. Kami tidak duduk di tempat di mana kami bisa melihat kalian dengan jelas. Kami hanya bisa melihat sebagian dari kalian dengan jelas dari yang lain. Benar. Aku akan minum susu saja. Kamu banyak minum susu? Susunya lezat. Haha. Ada lagi? Apa ada selebritas yang mirip denganmu? Dia tidak bisa mengatakannya. Dia malu. Cho Jung-sok? Oh, benar. Aku melihat kemiripannya. Oh, tidak mungkin. Aku melihatnya. Dia memang mirip aktor itu. Hahaha. Bagaimana perubahan perasaan mereka setelah pertemuan pertama? Apakah para sahabat tahu perasaan satu sama lain? Haruskah kita membongkar barang? Kedengarannya bagus. Aku suka memimpin. Haha. Mereka bergantian keluar dan para gadis membawa keluar koper mereka karena kamar mereka berada di luar dekat dengan kolam renang. Yang Jiyu membantu para wanita membawa kopernya. Yongyun keluar duluan dibantu Sokyeon. Mereka mulai berbicara dan tertawa. Diikuti Yana yang dibantu Jiyu, Min yang dibantu Taewong, dan terakhir Mina yang telah ditunggu Kunuk. Para pria mulai meninggalkan mereka untuk membongkar barang-barang mereka di dalam. Mereka semua menikmati kamar. Mereka semua sudah selesai memilih kamar. Sementara itu,
kamar gadis yang terlihat kolam renang dan mainan bebek di atas air. Mereka memakai makeup sambil mengobrol. Yaitu adalah Yongyun dan Min. Bagaimana denganmu, Min? Apa ada pria yang sesuai dengan tipemu? Hah? Semendadak itu lucu sekali. Menurutmu siapa yang aku suka? Sepertinya aku tahu. Kurasa kamu menyukai pria yang kutebak. Tapi kuharap itu tidak benar. Apa maksudmu? Kuharap tebakanku salah. Karena kamu juga menyukainya. Aku tidak akan menyukainya. Kamu mengerti. Sudah jelas kamu tertarik kepada siapa. Tidak, bukan begitu. Apa maksudmu? Kurasa banyak dari kita yang akan menyukainya. Kurasa kita semua akan menyukai pria yang sama. Menurutmu begitu? Kamu juga menyukainya? Min menjawab pertanyaan terakhir Yongyun dengan tersenyum diam. Sementara itu, para pria selesai membongkar barang, berkumpul di ruang tengah, duduk di sofa beristirahat santai. Hal menyenangkan apa yang kamu bicarakan? Apa gadis yang kamu suka? Semua orang berbeda. Aku belum yakin. Bagaimana denganmu? Jangan bicarakan ini. Jangan ada yang berbicara. Siapa itu wanita yang di kursi kedua? Aku tidak ingat namanya. Oh, Joyena. Kurasa dia akan segera jatuh cinta padamu, Sokyeon. Apa? Bagaimana kamu menyimpulkan itu? Dia bilang dia suka pria bertubuh besar. Benarkah? Sokyeon, apakah ada gadis yang kamu harap datang ke sini bersamamu? Apa ada gadis yang kamu harap datang ke sini bersamamu? Apa yang kau inginkan dari pengamatanmu saat kita makan? Kurasa aku akan merasa nyaman di dekat Yena dan Yongyun. Oh, begitu rupanya. Mereka ceria, aku tidak banyak bicara. Mungkin kami bisa menjadi dekat. Saat menunggu taksi, aku bisa melihat isi mobil Jiu. Mobil Jiu tampak tenang. Yena pasti lapar. Dia tidak banyak bicara. Oh, tapi dia banyak bicara tadi. Benar. Kurasa Jiu tertarik pada Yena. Aku merasa seperti itu. Aku penasaran kepada siapa Sokyeon tertarik. Apa yang dikatakan Sokyeon membuat sahabatnya tegang. Di samping kolam renang terdapat para gadis yang sedang berkumpul, duduk di kursi dengan meja melingkar. Sepertinya cuaca mendukung mereka untuk melakukan kegiatan di luar ruangan. Bagaimana tadi? Apa mereka semua seperti yang kamu harapkan? Di stasiun kereta? Oh, pintunya terbuka. Aku bisa melihatnya di belakang orang-orang. Lalu, aku tahu itu dia. Oh, kamu sudah tahu saat itu. Ya, aku berpikir itu dia. Dia sangat tinggi, itu terlintas di benakku. Mereka semua tinggi. Tapi dia tidak seperti dugaanku. Dia berbeda. Ya, aku punya firasat dia punya aura yang berbeda dari dugaanku. Lalu di mobil, Mina dan pria itu duduk di depan, dan aku berbicara dari belakang. Oh,
dia berbeda dari dugaanku. Itulah yang paling kurasakan. Aku juga. Dia berbeda dari dugaanku. Seberapa berbedanya dia? Kurasa dia yang tertua di antara mereka. Mereka juga memanggilnya begitu. Oh, benar. Pria yang di taksi itu, Sokyan. Dia bilang tidak bisa mengemudi. Benar, hanya dia yang tidak bisa mengemudi. Jadi dia menunggu taksi di sana sendirian. Dia mencoba memanggil taksi. Aku merasa tidak enak. Dia naik taksi sendirian. Dia berdiri di sana. Dia membawa tas gitar. Benar, aku merasa bersalah. Tapi menurutku dia keren. Cara berdiri di sana. Benarkah? Jadi, aku penasaran kepadanya. Bagaimana dengan kalian? Siapa yang membuatmu penasaran? Tapi aku sudah memilih satu. Benarkah? Dia memang tegas. Itu sesuatu yang dilakukan. Aku terkejut. Apa yang dilakukan? Rahasia. Kenapa? Kamu tidak akan tahu. Itu sesuatu yang dilakukan. Siapa itu? Apa ada cukup waktu bagimu untuk memilih seseorang? Aku baru saja memutuskannya. Itu hanya sebuah keputusan. Jadi kamu tidak penasaran dengan siapapun sekarang? Pria yang membuatku penasaran. Begini, tapi aku masih belum yakin. Kita belum melakukan apapun. Kurasa aku akan berhati-hati. Omong-omong, rasanya waktu berjalan cepat dan lambat di saat bersamaan.